Oke, saya Jenny dari kelas 4 AKMB akan menjelaskan UTS Akuntansi Manajemen. NPM saya 1842161. Yang pertama nomor 1 itu disuruh mencari activity rate for assigning cost to supplier. Cara carinya itu di sini kan ada dikasih tahu activity rasionya adverse buying sama supplier return. Terus carinya itu 450.000 dibagi sama insufficient unit 450 ditambah 450 ditambah 1000 ditambah 1000 sama dengan 450.000 dibagi 2.900 sama dengan 155. Yang supplier return 115.000 dibagi sama yang return unit di soal 30 ditambah 30 ditambah 120 ditambah 1.200 sama dengan 115.000 dibagi 1.380 sama dengan 83. Yang kedua disuruh cari total unit purchasing. Itu cara carinya ada dua jenis, shell glass sama apple glass. Untuk yang adverse buying kita kali sama yang tadi di A itu 155 kali sama pembaginya 450. 155 kali 450, 155 kali 1000, 155 kali 1000. Terus ditaruh di bagian-bagiannya. Yang SD sama WS. Yang supplier return juga sama, hasil yang tadi di A itu dikali sama pembaginya yang return unit 30 kali 30 83 kali 30 83 kali 30 83 kali 120 83 kali 1.200. Terus total cost-nya itu dari 69750 ditambah 2490 sama dengan 7240. Yang lain juga kayak gitu. 155 tambah 9960 164 960. Terus dibagi sama unit purchase-nya. Bagi 15.000 ada di soal 15.000, 15.000, 24.000 sama 24.000. Jadi hasilnya itu unit cost-nya satunya 4,82, 4,82, yang ini 6,87, 10,61. Terus ditambahin sama unit purchase price-nya, yaitu 4 ada di soal 47, 122, 42, 120. Jadi totalnya semua itu 4,82 tambah 47 sama dengan 51,82, 4,82 tambah 122, 126,82, dan yang lain juga gitu. Value chain itu adalah proses di mana sebuah perusahaan mengidentifikasi kegiatan utama dan bantuan yang menambah nilai produk, kemudian menganalisis untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi. Value chain merupakan strategi yang digunakan untuk menganalisis kegiatan internal perusahaan. Yang kedua itu productivity. Yang disuruh cari itu productivity rasionya. Cari-carinya yang ada material sama labor. Itu output dibagi input. Di soal ada outputnya 300.000 yang existing machine, terus inputnya 600.000, yang A 360.000 dibagi 600.000, 350.000 dibagi 700.000. Itu dibagi aja. Kalau yang mau lihat yang labor, outputnya bagi input yang labor. Jadi 300.000 dibagi 150.000, 300.000 dibagi 360.000 dibagi 150.000, 350 dibagi 200.000. Oke, untuk mencari impact profit, cara carinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 bagian. PQ kali P, AQ kali P, PQ kali P kurang AQ kali P.
Itu yang pertama PQ-nya itu dicari dari output dibagi sama rasio yang tadi kita cari. Jadi 360.000 dibagi 0,5 sama 720.000. PQ-nya dikali P 720.000, P-nya itu unit price di soal kali 22 sama dengan 15.840.000. Yang ketiga itu dari soal 600.000. Lalu yang keempat 600.000 dikali P yang tadi 22 sama dengan 13.200.000. Yang kelima 15.840.000 dikurang 13.200.000 sama dengan 2.640.000. Yang lebar sama aja tapi ambilnya yang bagian lebar. Berarti 360.000 dibagi 2 sama dengan 180.000. 180.000 dikali 15 sama dengan 2.700.000. Yang ketiganya itu dari 150.000 dari soal. Terus yang keempat 150.000 dikali 15 sama dengan 2.250.000. 2.700.000 dikurang 2.250.000 sama dengan 450.000. Terus di total 15.840.000 tambah 2.700.000 18.540.000. Itu yang A. Kalau yang B sama kayak tadi, cuma ambil bagian yang B. Itu outputnya 350.000 dibagi rasio yang tadi kita cari 0,5 kali sama dengan 700.000. Terus PQ-nya 700.000 kali P-nya 20 sama dengan 14 juta. Terus yang ketiga 700.000. Terus 700.000 dikali 20. 14 kurang 14, 0. Yang lebar sama kayak di atas. Jadi total profitnya itu 3.090.000 ditambah minus 325.000 sama dengan 2.765.000. Oke, yang keempat manajemen inventory. Di situ diketahui D-nya 80.000, P-nya $15, C-nya $1,5. Disuruh cari EOQ. Cara carinya itu 2 dikali D kali P dibagi C. 2 kali 80.000 kali 15 bagi 1,5 akar sama dengan akar dari 1.600.000 sama dengan 1,265. Terus disuruh cari ordering cost-nya, carrying cost, sama total cost-nya. Ordering cost itu cara carinya 4 kali D per Q sama dengan 15 kali 80.000 bagi Q yang tadi kita cari 1,265 sama dengan 949. Carrying cost itu C kali Q bagi 2. 1,5 kali 1.265 dibagi 2. 949. Total cost-nya itu ditambah ordering cost tambah carrying cost. 949 tambah 949 sama dengan 1898. Perbedaan just in time sama traditional inventory. Kalau just in time persediaan tidak signifikan, traditional inventory persediaannya signifikan. Terus basis pemasoknya sedikit, basis pemasoknya banyak. JIT kontraknya jangka panjang, tradisional kontraknya jangka pendek. JIT keterlibatan karyawan tinggi, tradisional keterlibatan karyawan rendah. JIT buyers market, tradisional seller market. JIT value chain focus, tradisional value added focus. Soal yang keempat yang B itu tentang yang mini. Diketahui D-nya 35.000, Q-nya 600, P-nya $30, C-nya $4. Disuruh cari EOQ. Kayak tadi, 2 kali D kali P bagi C.
2 kali 35.000 dikali 30 dibagi 4. Sama dengan akar 525.000 sama dengan 725.000. Order cost, total costnya dari order sama carrying cost. Dari order 4 kali D per Q 30 kali 35.000 bagi 725.000. 725 sama dengan 1448. 4 carrying cost C kali Q bagi 2, 4 kali 725 bagi 2, 1450. Terus ditambahin 1448 ditambah 1450 sama dengan 2898. Yang ketiga, soal ketiga, theory of constraint. Pertama itu X-nya itu didapat dari 4 unit selling price 4 dibagi dengan unit semuanya itu 0,80, 0,40, 0,20 ditambahin lalu dibagi. Jadi unit selling price dibagi unit variable cost, unit ordering, unit handling, unit material. Yang 1,2 juga. Jadi menta itu Y, imun itu X. Jadi cari yang Y juga sama, 4,8 dibagi 1 tambah 0,60 tambah 0,40 tambah 1,60. Oke. Habis itu X tambah 2Y itu dari soal, semua itu dari soal X sama dengan lebih kecil dari 400.000 karena tidak bisa jual lebih dari itu dari soal juga. Setelah itu kita dapat gambarnya sama titik-titiknya itu 0,0, 0, 373, 334, 533, 0,240 kayak gitu dapat. Lalu terakhir 1,6x tambah 0,8y sama dengan 640.000. X tambah 2y sama dengan 400 kurang X sama dengan 480 kurang 2y. 1,6 kali 480.000 kurang 2y tambah 0,8y sama dengan 640.000. 768 kurang 3,2y tambah 0,8y sama dengan 640. 128 sama dengan 2,4. Y sama dengan 53,33. X sama dengan 373,334. Sekian dari penjelasan UTS Akuntansi Manajemen.